Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Aulia, Standbook A40120117. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagian tubuh hewan dan tumbuhan mata kuliah Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan. Langsung saja simak videonya. Bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama, konsep sains teknologi masyarakat dan lingkungan. Sains teknologi masyarakat merupakan kecenderungan baru di dalam pendidikan sains. Sains teknologi masyarakat mula-mula timbul di Inggris dan Amerika Serikat, yang kini meluas berbagai negara termasuk Indonesia. Definisi sains teknologi masyarakat atau sains teknologi sosial menurut National Science Teachers Association atau NSTA adalah pembelajaran sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia. Sains teknologi masyarakat juga dapat diartikan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan isu-isu sosial dan teknologi yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu dalam mempelajari suatu konsep. Penambahan unsur lingkungan dalam pendekatan ini didasarkan karena tidak menutup kemungkinan bahwa sains dan teknologi juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi dalam hal ini pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkan unsur lingkungan dalam konteksnya agar perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Kemudian, melalui pendekatan STML ini, siswa dibawa secara langsung untuk mempelajari objek yang akan dipelajari. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan STML ini, siswa dapat merasakan secara nyata masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dan masyarakat sekitar, serta dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui suatu proses pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, struktur tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Sebagaimana kita tahu, tumbuhan memiliki peran penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan akan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Di samping itu, tumbuhan tersusun dari sel-sel yang membentuk jaringan. Nantinya, beberapa jaringan tersebut akan membentuk suatu fungsi organ. Struktur tumbuhan terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. 3 bagian utama tumbuhan meliputi akar, daun, dan batang, di mana setiap bagian memiliki serangkaian tugas dan fungsinya untuk menjaga kesehatan tanaman. Sekelompok sel baru serupa akan bekerja sama dalam sebuah jaringan, di mana setiap jaringan memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya, jaringan kulit membentuk daun, bunga, akar, dan batang tanaman. Berikut penjelasan mengenai struktur tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasa ada di dalam tanah. Akar menjadi bagian pokok di samping batang dan daun bagian tumbuhan. Struktur tumbuhan akar merupakan struktur tumbuhan memiliki bentuk tidak berbuku-buku, namun juga tidak beruas. Umumnya, akar berwarna keputih-putihan, kekuning-kuningan, dan kecoklatan. Akar akan terus mengalami pemanjangan pada ujung akar yang memungkinkan akar bisa menjangkau ke daerah-daerah yang mengandung resapan air. Satu ini memiliki banyak fungsi, seperti penyerapan air dan hara, penopang tumbuh tegaknya tanaman, dan menyimpan cadangan makanan. Tidak hanya itu, akar juga berperan penting dalam proses fotosintesis dan sebagai gerakan tanaman. Yang kedua, batang. Salah satu struktur tumbuhan yang menjadi organ dasar tumbuhan adalah batang. Keberadaan batang untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antar ruas. Batang sendiri memiliki beragam fungsi seperti penopang tumbuhan, jalur transportasi air, dan menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya seperti menyirip, menjari, melengkung, sejajar, dan masih banyak lagi. Daun sempurna tersusun dari bagian yaitu tangkai, pelepah, dan helai daun. Sama seperti organ tubuh pada umumnya. Daun terdiri dari beberapa struktur pembentuknya yaitu epidermis, jaringan mesofil, berkas penghulu angkut, dan stomata. Daun sendiri memiliki beragam fungsi seperti terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan, tempat transpirasi, dan alat reproduksi vegetatif. Kemudian bagian yang keempat, bunga.
Bunga adalah struktur tumbuhan yang berperan penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Pasalnya, bunga adalah alat reproduksi dan berperan dalam keturunan pewarisan sifat. Bunga sendiri memiliki beragam fungsi seperti menghasilkan biji, alat perkembangbiakan generatif, dan wadah untuk tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Yang kelima, buah dan biji. Struktur tumbuhan selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah ovarium. Buah dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari dan di dalamnya terdapat biji yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan. Seperti yang sudah diketahui, buah memiliki beragam fungsi, seperti pelindung biji, alat perkembangbiakan, dan sebagai cadangan makanan. Sementara itu, biji juga memiliki fungsi untuk penyerbukan bunga dan perkembangbiakan. Yang ketiga, struktur tubuh hewan. Seperti halnya tumbuhan, tubuh hewan juga terdiri dari sel-sel yang tersusun menjadi jaringan, sehingga terbentuk suatu struktur yang khas. Struktur tersebut berperan penting dalam mendukung kelangsungan hidupnya. Struktur tubuh hewan dari yang sederhana hingga yang paling kompleks adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan tubuh organisme. Struktur tubuh hewan terdiri dari jaringan, organ, dan sistem organ. Sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan menyusun jaringan. Perubahan ini melalui proses spesialisasi, yaitu proses perubahan bentuk dan fungsi sel. Macam jaringan pada hewan adalah jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Yang keempat, pendekatan inquiry pada perubahan wujud benda. Pertama, konsep pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan unsur pendekatan pembelajaran, conceptual teaching and learning atau CTL. Pembelajaran dengan pendekatan CTL menurut Trianto adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran kontekstual, yaitu konstruktivisme, inquiry, questioning, learning, community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Pendekatan CTL ini pada dasarnya dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Namun, yang paling tepat adalah digunakan dalam pembelajaran sains. Alasannya karena materi dalam sains merupakan dunia nyata atau kontekstual bagi siswa yang mereka alami sehari-hari. Dengan demikian, inti dari pendekatan CTL adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kedua, pendekatan inquiry pada bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Inquiry yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Inquiry yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembahasan bagian tubuh hewan dan tumbuhan dengan pendekatan inquiry harus meliputi pengalaman-pengalaman yang menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses inquiry. Contohnya ialah siswa yang ditugaskan untuk mengamati bagian tubuh hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Pada kegiatan ini, siswa akan melakukan pengamatan, penyelidikan, maupun percobaan dan analisis terhadap tumbuhan yang akan mereka jadikan bahan tugas mereka. Kemudian pada tahap ini, guru sebaiknya mengarahkan siswanya untuk menetapkan jawaban sementara hipotesis mereka yang dilanjutkan mencari informasi, dapat data maupun fakta yang berhubungan dengan bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Lalu siswa akan diarahkan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil pengamatan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, siswa akan diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan atau mempresentasikan hasil kesimpulan dari pengamatan yang telah mereka lakukan. Sekian pembahasan pendekatan inquiry dan hubungan sains teknologi masyarakat dan lingkungan dari saya. Zahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.